Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktikum lokasi dan waktu sensasi reseptor pengecap. Sesuai dengan judulnya, maka tujuan praktikum pada kali ini adalah untuk mengetahui lokasi reseptor pengecap terhadap rasa-rasa tertentu. Jadi di mana bagian dari lidah yang sensitif terhadap rasa-rasa tertentu. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui waktu sensasi reseptor pengecap, yaitu seberapa lama lidah kita merespon terhadap rasa yang dirangsangkan di dalam reseptor pengecap kita. Sebelum masuk ke sana, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa reseptor pengecap yang dimiliki oleh manusia adalah lidah. Di situ terdapat papila-papila atau tonjolan-tonjolan sel saraf seperti itu yang dia sensitif terhadap rasa tertentu. Ketika ada makanan ataupun minuman yang masuk ke mulut kita, maka papila tadi atau reseptor pengecap tadi akan membawa rangsang itu ke otak, sehingga nanti otak kita akan memberikan respon dan kita akan mengetahui rasa apa saja yang dari makan yang kita makan. Nanti adik-adik bisa belajar lebih lanjut, mencari referensi lagi terkait dengan apa itu reseptor pengecap, lalu kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi reseptor pengecap itu bekerja. Jadi apa yang mengakibatkan kerusakan pada reseptor pengecap, lalu kemudian apa yang mengakibatkan adanya keterlambatan respon otak terhadap suatu rasa tertentu, itu nanti adik-adik bisa cari lebih lanjut dalam buku ataupun di referensi yang lain. Untuk praktikum kali ini kita memerlukan beberapa alat yang sederhana, karena tadi kita akan memberikan rangsangan terhadap lidah kita dan kita akan mencari tahu di mana bagian-bagian yang sensitif terhadap rasa-rasa tertentu, maka kita perlu menyiapkan beberapa bahan sebagai perangsangnya. Yang pertama, sebagai perangsang rasa pahit, kita akan menggunakan ini, bubuk kina. Bubuk kina seperti ini, kita akan gunakan bubuk kina sebagai perangsang rasa pahit. Kemudian kita akan menggunakan asam sitrat. Asam sitrat sebagai perangsang rasa asam. Kemudian kita akan menggunakan garam atau NaCl sebagai perangsang rasa asin. Kemudian yang keempat, kita akan menggunakan gula sebagai perangsang rasa manis. Selain itu, karena kita ingin mengetahui waktu sensasi reseptor pengecap, yaitu berapa lama lidah kita bereaksi merasakan rasa-rasa yang dari rasa-rasa yang kita akan cobakan di lidah kita, maka kita memerlukan stopwatch. Jadi untuk memeriksa berapa lama rasa itu bisa kita rasakan sejak mulai dari rangsangan diberikan. Selain itu, kita nanti membutuhkan air untuk berkumur. Kenapa kok kita membutuhkan air untuk berkumur? Ketika kita akan mencoba rasa satu dengan rasa yang lainnya, kita membutuhkan media untuk menetralkan lidah kita terlebih dahulu sehingga tidak bercampur. Karena pada hakikatnya dalam lidah kita itu walaupun ada bagian-bagian yang sensitif, tetapi secara keseluruhan semua bagian dari lidah itu sensitif terhadap rasa-rasa dari makan yang kita makan. Mungkin itu sebagai pengantarnya. Nanti untuk bagaimana cara kerjanya dan bagian-bagian lidah mana yang sensitif terhadap rasa-rasa tertentu nanti akan dilanjutkan dengan video tutorial cara kerja praktikum pada hari ini. Tapi nanti sebelum kita akhiri, adik-adik perlu melihat terlebih dahulu bagian-bagian dari lidah mana yang sensitif terhadap rasa, baik itu manis, asin, asam maupun pahit. Silahkan melihat penampang lidah berikut ini. Di sini ada bagian-bagian yang diwarnai untuk menunjukkan tempat-tempat di lidah yang sensitif terhadap rasa tertentu. Di bagian pangkal lidah ini merupakan tempat yang sensitif terhadap rasa pahit. Bagian ujung lidah ini merupakan bagian yang sensitif terhadap rasa manis. Kemudian bagian samping atas
sensitif terhadap rasa asin, bagian samping bawah sensitif terhadap rasa asam. Dalam praktikum ini nanti kita akan coba cek apakah memang tempat-tempat tersebut sensitif terhadap rasa-rasa yang disebutkan pada teori. Dalam praktikum ini nanti adik-adik bisa lengkapi dengan melihat video tutorial tentang cara kerja praktikum ini, dan juga adik-adik silahkan mencari referensi terkait dengan reseptor pengecap, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan juga bagaimana cara kerja reseptor pengecap sehingga bisa menghantarkan rangsang sampai kita bisa merasakan rasa pada makanan kita. Lalu dalam praktikum ini nanti adik-adik silahkan mencari pembahasan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepekaan sensasi reseptor pengecap, kemudian akibat yang ditimbulkan dari tidak normalnya reseptor sensasi pengecap pada manusia, lalu ketidaknormalan itu disebabkan oleh apa saja, lalu bagaimana solusinya, baik itu promotif, preventif, dan kuratif untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Untuk pembahasan yang lainnya nanti adik-adik bisa melihat pada petunjuk praktikum yang akan diberikan juga pada classroom bagian praktikum lokasi dan waktu sensasi reseptor pengecap. Mungkin itu dari saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.